Shalom. Shalom bagi kita semuanya. Haleluya. Selamat hari Minggu kami ucapkan. Selamat beribadah pada saat sore hari ini. Dan pada saat sore hari ini kami percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang mengatur setiap langkah-langkah kami. Tuhan yang menentukan setiap kehidupan kami. Kami merancangkan, tetapi Engkaulah Tuhan sumber segala keputusan. Engkau yang melayakkan kami untuk terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau melayakkan Tuhan gereja-Mu untuk dalam hadirat. Engkau memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus-menerus Tuhan memenuhi gereja-Mu dengan kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau hadir Tuhan di dalam kekudusan-Mu meliputi setiap kami di tempat ini. Memberkati kami Tuhan. Berikan damai sejahtera bagi setiap kami. Bahkan juga Tuhan, kami mengalami pemulihan. Kami mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan dan agungkan Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nama-Mu tidak pernah berubah, sebab Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk kami bersama-sama meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kami menaikkan syukur kami bagi Yesus. Sebab Dia ajaib selama-lamanya. Kami rindukan Engkau Yesus Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. We praise you. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. surga. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sorak hosana baginya.
kasih besar bagi kami Tuhan. Bapakku datang
dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu jauh besar. Itu sebab itu kami tak perlu takut menghadapi semua goncangan di bumi ini. Karena Engkau menyertai kami. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar. Haleluya, haleluya. Kita katakan bersama-sama, tak usah ku takut. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak bisa ku selama-lamanya. Kau di dalamku. Tak bisa ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi hadirat-Mu yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Hadirat-Mu yang membuat kami lebih bersukacita, damai yang tidak pernah kami dapatkan di dunia ini. Ya Rabatakalana syubhana, penuhi hati kami, limpahi dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar dan setia, sampai kami berada di sisi-Mu untuk selama-lamanya di kerajaan sorga, kerajaan tidak tergoncangkan, dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan. Terima kasih ya Bapak. Hamba serahkan semua atas ke dalam tangan-Mu yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Buat saudara semua yang ada di tempat ini online, baik kita buka saja langsung di Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Nah, setelah Yesus berkhotbah, Dia berjalan menyampaikan seluruh isi hati Bapa yang di surga, karena orang firman Tuhan juga mengatakan tidak ada satupun yang melihat Allah, tapi Tuhan Yesuslah yang menjadi anaknya, ya. Itulah membuktikan bahwasanya Dia Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, bukan manusia menjadi Tuhan. Nah, berapa banyak bukti yang harus ditunjukkan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Ini bukan titisan, bukan dongeng, bukan novel, tapi ini adalah sebuah kesaksian, sebuah pewahyuan yang benar-benar turun dari kerajaan sorga. Karena apa? Karena Dia punya kuasa. Karena firman Tuhan punya kuasa. Amin. Coba kita lihat pasal 2, pasal 8 ayat 2 dan 3 ya. Dan dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 2 ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Tema kita hari ini, kuasanya terlebih besar. Nah, yang mendatangi Yesus orang yang sakit
kusta. Sakit kusta ini adalah sebuah sakit kulit yang sangat luar biasa baunya dan bakal menular. Dan seluruh pandangan orang mengatakan bahwasanya jika orang sedang sakit kusta, mereka sedang dikutuk. Boleh tampilkan sakit kusta? Nah, sakit kusta begini kurang. Dia akan berair, berlobang-lobang sampai jauh membolongi kulit, dagingnya dan sampai ke tulang, seperti yang dialami Ayub. Ternyata ini adalah sakit yang dipandang orang najis, karena mereka ketika sakit kusta ini harus tunduk dan mengatakan aku najis, aku najis. Dia harus tersingkir dari kehidupan sosial yang baik, karena mereka punya tempat seperti tempat pembuangan. Mereka semua orang kusta-kusta itu diasingkan agar tidak menular. Nah, tapi ketika Yesus berjalan, dia tidak membuang kesempatan. Apa yang dilakukannya? Dia bersujud. Dia mendapati Yesus. Dia melakukan sikap tubuh yang benar-benar tunduk, memberi sikap hati yang begitu merindukan keajaiban. Saya yakin dia sudah mendengar beberapa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum dia ketemu dan berani mendatangi Yesus dan bersujud. Jika saudara perlu handphone, pasti saudara ke toko handphone, bukan? Tidak mungkin saudara mendatangi toko besi. Jika saudara ingin beli roti, nggak mungkin saudara mendatangi apotek. Jika saudara ingin belajar, pasti akan bertemu dengan dosen, bukan tukang bangunan. Kita mau belajar bangunan. Intinya orang penyakit kusta ini menjumpai, menghampiri Yesus untuk mengharapkan suatu mujizat. Saudara kasih Yesus. Nah, adakah yang bisa menyembuhkan sakit kusta pada saat itu? Pada saat itu juga saya dengar obat sakit kusta tidak ada. Sehingga tidak ada harapan. Seberapa banyak pun uang pria ini tidak ada gunanya, karena tidak ada obatnya. Tetapi dia percaya sepenuhnya ketika dia menjumpai satu pribadi yang menjadi sumber mujizatnya, satu pribadi yang kuasanya lebih besar. Yang terjadi adalah sakit kustanya tahir, bersih, disucikan, dibersihkan semua dosa-dosanya, disembuhkan penyakitnya. Lihat, ternyata ketika tangannya bolong, tangannya putus, bukan hanya sekedar kering. Saya pernah dulu lihat sebelum sakit, saya lihat orang yang kena diabetes bolong-bolong, itu nggak akan pernah bisa kembali lagi. Dan bahkan kadang sering diamputasi, itu tidak akan pernah kembali lagi. Jika kering saja mujizat, itu sakit diabetes. Tetapi karena dia menjumpai satu pribadi yang namanya Yesus, sumber mujizat yang kuasanya lebih besar, bukan kesembuhannya tanggung-tanggung, semua organ tubuhnya kembali normal, karena yang dijumpainya adalah Sang Pencipta langit bumi dan isinya. Yang percaya katakan amin. Kuasanya lebih besar daripada sakit kusta itu. Kuasa Yesus juga lebih besar dari persoalan yang sedang kita alami, yang kita jalani. Saudara kasih Yesus, penyakit apa itu? Penyakit yang dialami tubuh kah? Jiwa kah? Psikis kah? Keuangan kah? Yesus jauh lebih besar. Yang percaya katakan amin. Dia akan memberikan jalan keluar bagimu. Dia tak akan pernah meninggalkanmu sedetik pun. Kuasanya bisa menyembuhkan dengan sentuhan. Dia memegang orang kusta ini, tahir, sembuhlah, sembuh dengan sentuhan. Oke, kita lihat ayat yang ke-13. Boleh dibaca? Seorang perwira di Kapernaum, yuk. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Kuasa kesembuhan ketika Yesus sentuh, sembuh. Ini tanpa dia sentuh. Kuasa perkataan.
Kuasanya mengatakan sembuh-sembuhlah. Seorang perwira ini memiliki hamba yang sedang sakit. Dan dia mengatakan pada Yesus, jika engkau katakan sembuh pasti sembuh. Karena aku juga punya anak buah. Datang, kau datang. Pergi kau anak buahku pergi. Artinya apa? Ada otoritas. Katakan saya punya otoritas. Karena kuasa firman Tuhan. Karena Yesus jauh lebih besar daripada penyakit kusta. Yesus jauh lebih besar daripada orang yang sakit. Hamba perwira ini, haleluya, dia jauh lebih besar dari persoalanmu saudara kasih Yesus. Siapa yang sakit? Sakit hati? Ada? Yang baru diputusin? Ada? Atau baru dicurangi bisnis? Dia bisa sembuhkan. Hatimu yang bolong-bolong itu bisa sembuh ya. Jadi di hatimu ada satu kursi. Siapa yang akan kau dudukkan? Yesus kah? Jabatan kah? Harga diri kah? Karena perwira ini menyingkirkan harga dirinya. Bayangkan dia punya hamba. Pada saat itu hamba tidak punya hak apapun. Tapi dia menepiskan semua harga dirinya. Dia memohon pada Yesus agar Yesus memulihkan hambanya. Dan Yesus juga heran kepada perwira ini yang di Kapernaum ini. Dia bukan orang, sebenarnya bukan orang-orang yang dipilih Tuhan, tetapi imannya tidak pernah dijumpainya. Iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di Israel. Israel sudah melihat, dibuatkan, lalu melihat Yesus pun tidak percaya. Sampai saat ini banyak mereka yang belum percaya. Mereka masih menantikan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia dengan kuda jantan yang gagah perkasa, dengan pasukan tempur yang luar biasa. Ternyata Yesus datang dengan keledai, dengan kasih, bahkan mati disalib. Mana raja kita? Tetapi dia membuktikan, dia mati buat kita, dia bangkit buat kita, dia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus buat kita yang percaya, katakan amin. Dan dia juga akan datang untuk kita kali yang kedua. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Kamu bisa saja, saudara bisa saja disembuhkan, tapi saudara juga harus mempunyai api. Saudara tetap menjaga minyak saudara. Nah, saudara Yesus, kuasanya bisa memulihkan tanpa ada sentuhan. Karena kita sudah dicurahkan rohnya Yesus, Roh Kudus itu, maka kita juga punya kuasa itu. Saudara pernah mendengar orang sakit didoakan oleh telepon sembuh? Pernah? Di dalam nama Tuhan Yesus? Nah, ini ketua STT kami baru kesaksian. Dia sedang melayani orang di iman yang lain, bukan iman pada Kristus. Dia mempunyai sesembahannya, ya, dewa-dewi asing. Sudah, dia ingin punya anak, tidak punya anak, akhirnya dia coba terus berobat kepada orang-orang yang di posisi iman tersebut. Banyak lupa-lupa, banyak gambar-gambar, banyak yang baca menyanda segala macam. Nah, singkat cerita, pendeta ini mendoakan juga. Berarti dia memegang hal yang benar, percaya pada pendeta hamba Tuhan, juga percaya pada orang yang memakai kuasa gelap. Singkat cerita, lahirlah anaknya. Sesudah lahir anaknya sakit-sakitan ternyata. Dia nangis 1 hari, 2 jam, 3 jam nangis sampai hampir mati, habis ke napasnya. Akhirnya pendeta ini mendoakannya lewat telepon, ya kan? Sembuh. Tetapi mereka tetap memuja-muji hal-hal yang jahat. Akhirnya anak itu sakit lagi, akhirnya datanglah pendeta itu. Akhirnya mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua hal yang tidak berguna itu mereka bakar. Baru anak itu sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus anak itu sembuh, sehat sekarang. Roh jahat itu sedang menyerang mertuanya. Nggak tahu kita bagaimana ceritanya. Selanjutnya kan,
Tetapi saya percaya ketika didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, semua bisa sembuh yang percaya, katakan amin. Yang tidak mungkin bisa mungkin, karena nama Yesus berkuasa. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah kebenaran. Tanpa kita sentuh, kita doakan orang yang sakit bisa sembuh. Bukan karena kita menyembuhkan, tapi karena nama Yesus. Bukan karena nama kita, bukan karena kuasa kita, tapi otoritas yang dianugerahkannya bagi kita. Itulah yang dapat memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan. Dan bahkan ketika engkau sampaikan Injil Kristus, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, banyak jiwa yang terikat akan dilepaskan, dibebaskan, banyak jiwa-jiwa yang kekurangan akan dilimpahi oleh Tuhan, dicukupkan. Haleluya. Ketika kita menikmati anugerahnya, kita harus sampaikan. Jangan makan sendiri. Saudara senang kalau contohnya dapat coklat nih 1 batang, si A, makan sendiri di sampingmu, nggak bagi-bagi, mau? Kalau bisa dibagi kan, itu coklat. Apalagi di hal yang lebih besar, berita keselamatan, berita sukacita. Tugas kita untuk menyampaikannya. Siap, katakan amin. Haleluya. Kita lihat lagi kuasanya. Kita nilai, kita pelajari hari ini pembuktian bahwa saya kuasanya jauh lebih besar. Coba ayat 26-27. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Ini poin yang ketiga. Kuasanya bisa mengatasi angin ribut, bisa mengatasi alam. Kenapa? Dia menciptakan, bisa dong diatasinya. Haleluya. Ini perjalanan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Ternyata Siri punya Siri, ini kapal tidak ada kemudinya. Murid-murid mencoba untuk mengemudikannya, sedangkan murid-murid sesungguhnya mengikut Yesus. Yesus yang harus jadi pimpinan. Sering sekali kehidupan kita juga begitu, bukan? Kita memimpin hidup kita sendiri, tidak bertanya kepada Yesus keputusan apa yang harus kuambil, langkah apa yang harus kuambil. Kita memakai akal budi logika kita, sehingga kita sering mengambil keputusan salah. Murid-murid juga pada saat itu melihat angin sakal yang bisa saja menewaskan mereka semua. Nyawa sudah di ujung tombak, saudara kasih Yesus. Pernahkah saudara seperti itu? Nyawa sudah seperti di ujung tombak, uang tinggal seujung tombak, selembar setengah lembar. Pernah? Coba kita lihat angin sakal, cek. Begitu kencang angin sakal. Saya pernah dulu masa kecil lihat angin bisa menerbangkan seng. Wah, ya kan? Coba. Ini saat posisi mereka di danau, air. Begitu Pada kena suatu angin hari, sakal, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." jelas Yesus mengajak, mari kita ke seberang Sementara danau. berlayar, Yesus tertidur. Selain imam musik, Guru! Guru! guru, udah mau mati dah memanggil guru. Kita akan celaka! Kita akan celaka. Gelombang menghantam kita! Guru, tolonglah! Kita diselamatkannya!
di manakah imanmu? Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Oke. Galilea. Guru, kita akan celaka. Boleh mati kan? Nah, guru kita akan celaka. Tuhan Yesus sedang tidur, tapi bukan kita, tuti, tukang tidur, beda. Karena Tuhan Yesus sudah capek, ya, sudah capek melayani banyak orang, menyembuhkan, menghadapi orang yang sakit, menghadapi orang yang pro kontra terhadap perjalanannya, hidupannya, untuk menyampaikan kasih Bapa di surga. Dia betul-betul bisa membedakan, bisa menggunakan waktu dengan baik. Istirahatlah. Tapi murid-murid mencoba memakai akal pikirannya, memakai kekuatannya, memakai ilmunya. Sudah mau mampus, sudah mau mati, baru guru lagi, bukan Tuhan ya. Guru, Dodi, Dewi, salah panggil. Harusnya Tuhan Yesus katakan. Ya, Yesus terbangun. Mana imanmu? Ketika engkau sudah menghadapi badai di dalam kehidupanmu, jangan panggil yang lain. Jangan berharap pada orang, tapi berharaplah pada Tuhan Yesus yang bisa menjadi jawaban kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dia bisa mengatasinya karena kuasanya jauh lebih besar daripada sakit penyakit, daripada alam. Haleluya. Kita lihat poin yang keempat. Yuk baca ayat 31-32. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Haleluya. Ada yang ketawa sayang ya kalau dipotong dipanggang banyak itu kan. Nah, kuasanya poin yang keempat, kuasanya lebih besar daripada kuasa roh jahat yang ada di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Untuk itu saudara tidak perlu takut di gelap-gelap. Tidak perlu takut ketika orang kemasukan, doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah milik Tuhan, engkau adalah anak Tuhan. Katakan amin. Maka dia akan lepas. Pernah danau poso kan, nyangkar-nyangkar orang dia, ya kan? Doakan dalam nama Tuhan Yesus, jangan ditendang, main kungfu kalian, kalah, nggak mempan, di kotak 4 pun nggak menang kita, di kotak 10 bisa lepas, karena dia punya kekuatan ekstra orang yang ditunggangi roh jahat. Cukup katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasanya jauh lebih besar daripada roh jahat yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan penyembahan yang pertama. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar daripada sakit penyakit kami, daripada kesulitan keuangan, dari segala persoalan. Kau jauh lebih besar ya Tuhan Yesus, bahkan daripada kuasa roh jahat apapun yang ada di muka bumi ini. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Maha Kuasa, yang mampu melepaskan kami dari kebiasaan buruk kami, yang mampu melepaskan kami dari segala sakit penyakit. Ya rabatakala shike batakala bu. Ya rabatashkala batakala bu. Engkau Tuhan yang baik. Engkau mengasihi kami.
Kasih-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu juga tidak terbatas. Kami ingin terus menikmati itu semua. Mari sama-sama kita katakan, Ya Rabata Kalashke, kami anak-anak-Mu, biarlah kami terus merindukan hadirat-Mu, memenuhi seluruh kehidupan kami, karena kami percaya kuasa-Mu besar, dahsyat. Garabatakan nasikete kalabara-bara. Yes. Kurindukan hadirat-Mu, Yeah, datas. memenuhi hatiku. Aku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu Garabata kalabara-bara. turunlah, memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan Biar awan penuhi kami, Bapa. Yang tempat ini buat yang online, turunlah, memenuhi bait suci. kuasa-Mu tak terbatas. Curahkanlah Oh, Roh protes. Kudus-Mu, Yes, Garabata kasih lebar. memenuhi hatiku. Di hadapannya jiwa kita jauh lebih berharga daripada hewan yang harganya puluhan miliar, benda puluhan miliar. Dia lebih memandang jiwa kita jauh lebih berharga karena Dia sangat mengasihi kita. Kita bersama-sama kembali. Ya Tuhan, Ya Bapa. kurindukan hadirat-Mu, Garabata kasih, Garabata. Penuhi memenuhi hatiku. penuhi kami ya Roh Kudus. Rohku sujud menyembah-Mu. Tuhan, Ya Bapa.
kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi dampak yang luar biasa bagi setiap orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang setia, umat-umat yang setia bagi nama Tuhan dan bagi firman-Nya. Sebentar kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Dan dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saya persilakan duduk kembali. Sebab kita rindu pada Yesus. Rindu selalu dekat padamu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Selalu dekat padamu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Terima kasih Bapak persembahannya. Kami mengundang kaum muda kita, jika ada yang rindu untuk melayani, nanti boleh silakan hubungi Saudari Citra. Dan kita akan bersama-sama di tempat ini dan doakan terus di hari Selasa. Ya, ada tetap persekutuan doa anak tetap berjalan seperti biasa. Di hari Senin kita doakan ini supaya anak-anak yang dilayani mereka bertumbuh. Dan kita tetap berjalan seperti biasa walaupun bulan 12 kita mau lebih bergiat lagi karena hari ini adalah hari-hari yang sulit. Jadi iman kita perlu diperkuat lagi. Dan di hari Jumat tetap berjalan seperti biasa, ada doa, menara doa jam 8, jam 00, 2 sesi. Diharapkan kita boleh datang bersama-sama di sesi pertama saja tidak apa-apa. Lalu di hari Sabtu dan di hari Minggu, mari kita tetap bergiat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Satukan hati kita.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu luar biasa yang dapat kami nikmati. Kuasa kasih-Mu yang melepaskan orang yang terikatan dari roja. Kuasa kasih-Mu yang memberkati anak-anak yang membutuhkan. Kau limpahi dengan kuasa-Mu, Kau limpahi dengan berkat-berkat-Mu, joy, sukacita, kekuatan, kemenangan Kau anugerahkan bagi kami semua. Tangan-Mu yang memberkati semua keadaan daerah Medan agar kondusif dan terkendali. Dan juga roh takut akan Tuhan ada di kehidupan kami dan bahkan di kepala daerah mulai desa sampai ibu kota, edukatif, legislatif, eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati masa depan anak-anak-Mu, studinya, pekerjaannya, keluarganya, bisnisnya, semuanya. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu. Segala hormat, pujian hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Ya Aba, ya Bapa, arahkan padamu ke surga dan bukalah hatimu. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus bagi kita semua. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput